Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak dan ibu calon-calon tamu Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersyukur dan sabar menghadapi ujian Allah yang sungguh berat ini. 2 kali masa haji kita tertunda. Kementerian Agama kita tidak memberangkatkan jamaah haji dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda dunia hingga di negara kita sampai saat sekarang ini. Semogalah di tahun 2022 nanti pandemi COVID-19 ini sudah hilang dari permukaan bumi sehingga kita yang sudah berniat akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2022 akan terlaksana. Amin. Untuk mengingatkan kembali diingatan kita tentang hal-hal yang harus kita lakukan dalam perjalanan haji kita, saya akan mengingatkan kembali kepada para bapak dan ibu calon tamu Allah tentang materi tempat-tempat ziarah di tanah suci dan mengenal peta Mekah. Para bapak dan ibu calon-calon tamu Allah yang semoga selalu dirahmatinya. Pada saat bapak dan ibu akan diberangkatkan menuju ke tanah suci, Indramayu akan diantarkan ke Wisma Haji sebagai tempat persiapan pemberangkatan ke Bandara Soekarno-Hatta. Di Wisma Haji itu nanti para bapak dan ibu akan mendapatkan biaya living cost sejumlah 1.500 real. Para bapak dan ibu selanjutnya nanti akan naik ke pesawat sampai ke Haramain, 2 nama yang baik, Makatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ini adalah peta Mekah dan ini masuk ke kota Mekah. Dan ini adalah perbedaan waktu antara waktu Indonesia dan waktu di Arab. Ini nanti Bapak Ibu akan masuk ke pondok di Mekah. Dan ini Masjid Haramnya di sini gambarannya. Ini adalah suasana Masjid Mekah, Masjid Haram sebelum waktunya wukuf. Ini denahnya Masjidil Haram. Dan ini adalah peta dari atas Masjidil Haram. Ini Ka'bahnya. Kemudian ini dilihat dari ujung sebelah utara dan ini Ka'bah yang penuh sesak sebelum wukuf. Ka'bah dibangun 4 persegi. Ini denah Ka'bahnya. Di sana ada Hijr Ismail. Nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan Hajar Aswad dan ini adalah ruangan Hijr Ismail. Hajar Aswad merupakan batu hitam yang konon adalah benda asli dari surga. Nah, ini nanti akan bertemu dengan Multajam. Multajam adalah antara sudut sisi dengan pintu Ka'bah. Nanti Ibu akan bisa bertemu dengan Makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah letak ketika Nabi Ibrahim berdiri. Dan ini situasi Makam Ibrahim dari jauh. Nah, kiswah adalah kelambu hitam yang menyelimuti Ka'bah, namanya kiswah. Zam-Zam adalah sumber mata air yang tidak akan pernah habis sampai kiamat untuk menyegarkan orang-orang yang beribadah haji dan umroh. Air Zam-Zam tidak akan pernah habis berada di
dalam Masjidil Haram. Air Zam-Zam mudah didapat. Dan juga nanti sepulang dari Mekah, Bapak Ibu akan diberi gratis air Zam-Zam itu. Nah, ini Bukit Sofa yang letaknya di sudut ketika kita mulai tawaf. Antara Safa dan Marwah itu 450 meter untuk sa'i. Setelah itu kita siap-siap untuk melaksanakan wukuf. Berangkat dulu ke Arafah, perjalanannya pada tanggal 18 dan 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah malamnya sudah ada di sana di Arafah. Nah, ini peta pemukiman jamaah haji di Mina. Esokan harinya kita berangkat untuk Balang Aqobah. Ini suasana tempat Balang Aqobah. Ini situasi pada saat Balang. Ini posisi tubuh Aqobah. Telah melakukan antara tiga perbuatan, Bapak Ibu bisa tahallul awal. Selanjutnya kita harus tahu antara Mina dan Mekah itu lebih kurang 5 km. Pada saat sudah selesai melakukan wukuf, kita kembali dan kita disunahkan untuk melaksanakan umroh ke Tanim 10 km. Kemudian setelah ke Tanim barangkali masih ingin umroh, juga bisa dilaksanakan ke Jarona atau orang bilang Cirona, sama saja. Ini Masjid Jarona. Setelah itu yang ketiganya adalah ke Hudaybiyah. Ini Masjid Hudaybiyah. Kemudian baru kita ziarah. Melaksanakan ziarah artinya berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah. Ziarah bukan merupakan rangkaian ibadah. Jadi kalaupun tidak ziarah juga tidak mengapa. Hanya mendapatkan hukum sunnah saja. Ini adalah tempat-tempat yang akan kita datangi. Yang pertama, yang terdekat dulu adalah Masjid Jin. Hanya 1 kilometer tempatnya dengan Masjidil Haram. Kemudian ke Ma'la. Sebelah utara Masjid Jin ada makam yang disebut kuburan Ma'la. Setelah itu kita ke Jabal Nur, letaknya 6 km dari Masjidil Haram. Disinilah tempat Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Kemudian ke Jabal Sur. Jabal Sur adalah tempat sembunyi Rasulullah dari kejaran orang-orang kufur. Selanjutnya kita akan melaksanakan ziarah ke Jabal Rahmah dulu. Jabal Rahmah itu adalah masih di Mina. Di samping Jabal Rahmah ada Masjid Namirah. Ini tempat Rasulullah khutbah tentang Haji Wada, terakhir beliau khutbah. Dan ini adalah peta Jeddah. Di situ di Jeddah ada Masjid Qisas.
merupakan masjid tempat hukuman orang-orang yang bersalah. Masih di Jeddah ada makam Ibu Hawa dan juga ada masjid terapung. Artinya masjid yang dibangun di atas laut, di pinggir laut, Laut Merah. Kemudian barangkali Bapak Ibu ingin sedikit rekreasi, yaitu ke Rashid Mall Jeddah. Tempat penjualan barang-barang, barangkali untuk oleh-oleh, langsung kita melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Selamat datang di kota Nabi, tempat suci yang kedua yang disebut Madinatul Munawwaroh. Ini merupakan tempat hotelnya. Kalau Bapak Ibu berada di Madinah, ini Masjid Nabawi dilihat dari atas. 1000 kali sholat di masjid lain, tapi di Masjid Nabawi hanya 1 kali. Ini keadaan Masjid Nabawi pada masa Rasulullah. Pengembangan berikutnya pada zaman Umar bin Khattab sudah berkembang bagus. Kondisi letak denahnya seperti ini sampai sekarang. Selanjutnya, para bapak dan ibu diharapkan agar bisa melaksanakan sholat rodoh. Maksudnya sholat di dalam ruangan rodoh sama saja dengan sholat seperti di dalam taman surga. Fadilah sholat arba'in itu adalah 40.000 pahala. Melaksanakan sholat 5 waktu sebanyak 40 waktu di Masjid Nabawi. 8 hari kali 5 berarti 40. Jangan sia-siakan itu. Ini Masjid Nabawi dilihat dari arah timur. Ini Masjid Nabawi dilihat dari arah barat. Di dalam bangunan nama Masjid Nabawi terdapat 3 makom atau makbaroh. Yang pertama adalah Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya ziarah di sekitar Madinah. Ada Masjid Qubba, ada Masjid Qiblatain, ada Jabal Uhud, ada Maqam Baqi. Ini Maqam Baqi yang tidak seperti makom di Indonesia. Hanya tumpukan batu-batu saja cukup. Masjid Qubba letaknya lebih kurang 4 km dari Masjid Nabawi. Nah, para bapak dan ibu, nanti pada saatnya ziarah ke Masjid Khamsah atau Masjid Khandaq, biasanya panitia haji tidak memberangkatkan secara gratis. Tetapi terserah para jamaah kalau mau berangkat dengan biaya sendiri. Masjid Salman, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Fatimah, Masjid Al-Fatah, itu merupakan masjid yang kumpul dalam satu tempat yang disebut Masjid Khamsah atau Masjid Khandaq ketika peperangan Khandaq. Nah, kita lanjut setelah dari situ ke Masjid Qiblatain. Kiblat yang pernah Rasulullah sholat di situ 2 kali melaksanakan sholat menghadap kiblat dan menghadap ke Palestina dan menghadap ke Masjidil Haram. Nanti di situ kita berkunjung ke Jabal Uhud.
tempat paman Rasulullah gugur. Kalau ada kesempatan, ada biaya, ada sangu, berangkat ke Jabal Magnet, silakan, biaya sendiri. Nah, ini terakhir adalah Masjid Aqsa, bukan berarti Bapak Ibu akan diberangkatkan ke Masjid Aqsa. Bukan, ini hanya gambaran suatu ketika tempat ziarah yang terbaik. Daripada pelesir kemana-mana, pelesir lebih baik ke Masjid Aqsa. Karena kata Rasul, la tusaddur rijal, la tusaddur rihal ila salah satu masjidah, masjidil hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kalau mau persir hanya ke 3 masjid saja. Oleh karena itu, setelah berakhirnya dengan tayangan Masjidil Aqsa, berarti saya akan selesai menyampaikan materi ini dengan penayangan Masjid Aqsa. Berarti materi sejarah tanah suci saya cukupkan sampai di sini. Semoga nanti insya Allah kalau ibadah haji diberangkatkan pada tahun 2022, para Bapak Ibu semuanya sehat, sampai ke Harumain dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur dan mabruro, yang semakin rajin ibadahnya, semakin sabar, semakin dermawan, suka membantu dengan sesama, suka senyum, tidak suka marah-marah lagi. Jangan lupa kalau sudah berada di depan Mahbaroh Rasulullah SAW, sampaikan salam kami kepada beliau. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.